Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Selanjutnya ada koordinator Jekalahari, ini diwakili oleh Bung Okto Yugo selaku Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Riau. Halo, sehat, Bang Jali. Tampaknya sehat ya. Ya. Oke. Baik, Bung. Oke. Dan selanjutnya juga sudah bergabung bersama kita ada koordinator. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya minta kerjasamanya sedikit. Mungkin sebelum nanti ada sesi pembicaraan, mungkin bisa di-unmute mikrofonnya buat teman-teman semuanya. Jadi saya mohon kerjasamanya, mungkin bisa di-unmute dulu supaya tidak storing, tidak beradu suara kita. Oke. Nah, oke, ini sudah cukup baik ya. Oke, ini tantangan virtual Zoom ini. Dan juga sudah bergabung bersama kita Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Riau, ada Mas Triyono. Mas Triyono, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Jali ya? Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, semangat nih kayaknya dari tone suaranya. Oke. Semangat, saya selalu semangat terus. Selagi Usman masih semangat, saya semangat. Oke. Oke, baik. Terakhir ada Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer Riau ya, ada Bapak Dr. Auradian Marta, SIP MA. Kita sapa Pak Aura, apa kabar? Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Mas Ali. Oke. Penyelenggaraan pilkada serentak, walaupun sebelumnya di tengah pandemi sempat dihentikan, tapi juga sudah dilanjutkan dengan korektifnya terhadap penyelenggaraan pilkada. Intinya bagaimana pilkada ini bisa kita menyeleksi calon-calon yang punya atau ketertarikan terhadap lingkungan hidup ya, dan itu tercermin dari visi misinya. Oke, Bang Ilham, kesan pilkada serentak ini pastinya pembicaraan kita bukan bicara soal ini ditolak atau dilanjutkan ya, karena tidak itu, tapi proses bagaimana persiapan dan proses-proses penyelenggaraan pilkada serentak di 9 tempat yang ada di Provinsi Riau ini. Mungkin Bang Ilham bisa sampaikan, silakan. Terima kasih Bung Jali ya. Narasumber lain ada Pak Dr. Dian ya, ada Pak Tri, kawan-kawan Jekalahari, ada Pak Okto, ada Usman ya dari Bawaslu dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami terus terang memahami ya sejak awal ya, memahami kondisi bagaimana menyelenggarakan pemilihan kepala daerah lanjutan ya. Sejak bulan Juni kemarin kita lanjutkan ya. Tapi karena ini sudah menjadi sebuah keputusan ya, tentunya kami harus laksanakan ini ya. Sehingga tentunya yang paling terpenting kami memperkuat di protokol COVID ya. Nah, dari rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah, kita sudah menuntaskan beberapa tahapan. Tahapan yang paling krusial ada pemutakhiran data pemilih. Insya Allah ini tanggal 15, 16 ini penetapan data pemilih tetap ya. Data pemilih tetap untuk 9 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sehingga setelah tanggal 16 sudah bisa dilihat ya, berapa sih sebenarnya di 9 kabupaten kota ini data pemilih tetapnya gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah krusial lainnya adalah tahapan pencalonan ya. Tanggal 23 kemarin September kami sudah menetapkan di 9 kabupaten kota bakal pasangan calon yang ditetapkan menjadi calon ya. Calon tetap namanya ya. Lumayan cukup banyak ya. Rata-rata kalau di 2015 masih ada di satu kabupaten itu 2 bakal pasangan calonnya. Hari ini rata-rata 3-4 ya, 3-4 gitu ya. Cukup ramai sekali gitu ya. Satu ada di Inhu itu calon perseorangan ya. Sebenarnya ada 2 yang boleh, tapi kemudian yang satu perseorangan memilih mengambil jalur partai politik. Nah, itu hak bakal pasangan calon itulah untuk memilih satu di antara 2 jalur itu. Nah, saat ini adalah saat kampanye
dari tanggal 26 kemarin ya, sudah masuk hal-hal yang krusial juga ya. Sampai nanti menjelang tanggal 5 ya, 5 ya, sekitar tanggal 5 itu sudah berakhir masa kampanye kurang lebih 71 hari ya. Jadi ini tahapan besar sudah kita sebagian kita lalui dan sebagian kita jalankan. Nah, dari tahapan kampanye ini memang hasil pengawasan Bawaslu, memang karena kampanye ini leading sektornya, terutama dalam pelaksanaan pengawasan itu ada di rekan-rekan Bawaslu. Dari data di Bawaslu RI itu kita lihat memang pelaksanaan kampanye ternyata bakal pasangan calon itu walaupun pada saat ini kita beri laluan melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan daring ya, tidak tatap muka langsung, tapi mereka memang kebanyakan masih memilih pertemuan tatap muka, sehingga cukup banyak ya pelanggaran-pelanggaran protokol COVID ya yang dilakukan oleh bakal pasangan calon secara nasional ya, secara nasional data itu. Nah itu yang sudah kita lakukan. Nah memang sebenarnya terkait dengan yang paling krusial sebenarnya dokumen bakal pasangan calon ini ya. Saya ingin ya menyuarakan juga semangat hal-hal yang terkait dengan ekologis ya, soal lingkungan ya. Karena memang kita agak hal yang spesifik lah ya mungkin ya. Mungkin kalau di Aceh itu isunya mungkin yang isu lokalitasnya lebih soal HAM ya dan lain sebagainya ya. Kalau di Sumbar mungkin isu-isu bencana ya. Kalau Riau memang sangat kental dengan isu-isu yang ekologis lah ya. Memang bakal pasangan calon ini harus seperti saya belum mengecek sih dari visi misi bakal pasangan calon yang kemarin pasangan calon pada saat mendaftar dari 50-an lebih bakal pasangan calon ini berapa sih mereka yang menjadikan visi misi ya ekologi gitu ya. Berapa banyak yang mereka peduli hal itu. Mungkin itu teman-teman di NGO lingkungan bisa gali itu dari sejumlah bakal pasangan calon di Riau ini, ada berapa sih calon-calon yang care peduli dengan soal lingkungan. Karena memang dari 9 kabupaten kota ini kalau kita bicara soal ekologis kan bersentuhan semua ya. Paling yang tidak mungkin Dumai lah ya. Paling yang tidak Dumai, tapi lebih itu kan memang bersentuhan semua gitu ya. Mungkin itu bisa digali. Nah, itu mungkin bagian-bagian dari melihat sejauh mana para calon ini peduli dengan persoalan yang ada di sekitar kita ini di persoalan lingkungan. Nah, ini memang kalau jadi nanti suara-suara ini menjadi capture buat KPU karena nanti pada saat debat ya. Ini kan walaupun debat tidak seperti dulu ya. Debat sekarang kita akan gunakan dari di pertemuan luring itu dibatasi peserta bakal calon tetap tapi timnya yang dikurangi. Nah di debat itu kita nanti juga akan mengangkat isu-isu lokal karena selain tema-tema yang sudah ditetapkan oleh KPU RI secara nasional seperti tema COVID ya, tema persatuan dan lain sebagainya, tapi ada tema-tema lokal ya yang diberikan kepada KPU kota untuk menggali. Nah itu rumusannya tentunya nanti dari teman-teman KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bersama tim perumus gitu ya. Nah dulu yang terus terang saya pada Pilkada 2015 ketika teman-teman kabupaten kota berdiskusi ya, contoh di beberapa daerah umpamanya minta tim perumus gitu. Karena dulu salah satu mantan anggota KPU itu Pak Edi Sabi sekarang menjadi calon ya. Dia itu kan disertasi S3-nya itu soal tentang lingkungan ya. Sehingga ada di beberapa daerah. Kalau soal lingkungan itu bisa Pak Edi Sabdi. Saya bilang satu lagi kalau soal lingkungan itu ada dosen UNRI ya kalau salah Tengku siapa namanya itu bisa dipakai untuk jadi tim perumus gitu ya. Nah ini tahap tamat. Artinya kita ya gimana Pak Jali? Ya, artinya kita bisa masuk ya untuk memberikan usulan tema-tema debat itu ya, Bang Ilham ya. Ya, saya kira pun karena sekarang debat juga belum dirumuskan, jika teman-teman, saya terus terang dulu pada saat mungkin Usman Triyono masih ingat ya waktu saya masih ketua AJI, kita pernah buat semacam koalisi, kita ngundang Pak Edi Sabdi di sekretariat AJI gitu. Bagaimana kita menggulirkan soal isu lingkungan ini bisa masuk ke KPU. Pada waktu kita undang Pak Edi Sabdi pada waktu ketua gitu. Karena ini belum waktunya
debat dan sebagainya, kita dorong dari sini gitu. Nah kalau ini mungkin nanti bisa dirumuskan, saya pikir ada suatu rumusan yang konkret, rekomendasikan saja ke 9 kabupaten kota gitu ya, sampaikan bahwa tolong diperhatikan hal-hal soal ekologis tadi lah gitu. Saya pikir kawan-kawan kabupaten sangat terbuka ya, sehingga itu menjadi tema lokal ya, lokal di 9 kabupaten kota saat debat gitu ya. Barangkali itu untuk pemancing Pak Jali. Oke. Ya. Oke, satu kesempatan penting ya saya pikir ya, bisa di follow up ya dari Bang Ilham tadi, bagaimana kita bisa mewarnai dari sisi pengusulan tema-tema krusial soal ekologi ya ke penyelenggara pemilu seperti KPU. Tapi sebelum geser ke Bawaslu, Bang Ilham ada satu pertanyaan lagi Bang Ilham. Ya. Ini kan ada dua ya, di samping memang masalah ekologi jadi concern, yang kedua adalah soal partisipasi, karena kan hasil-hasil riset kalau saya tidak salah ketika Pilgub Riau dulu ya dari KPU itu kan ada problem soal partisipasi kita. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa terobosannya? Apakah ada sesuatu yang baru yang dihadirkan KPU barangkali untuk mendorong sisi elektoral ini biar lebih tinggi begitu? Ya, memang beberapa waktu lalu pertemuan divisi Parmas terutama Pak Nugi ya secara nasional kemarin memang sudah ada pembahasan-pembahasan. Bisa dengar, Bang Ilham? Ada semacam pembahasan ya di seluruh divisi Parmas se-Indonesia ya bersama KPRI. Salah satunya memang problematika soal partisipasi gitu ya. Nah kemarin teman-teman itu sangat semangat gitu ya menggunakan kegiatan daring dan sebagainya, itu salah satu terobosan ya. Tapi memang terus terang ketika beberapa minggu atau beberapa bulan ini soal pandemi ini kan agak naik lagi. Itu memang terus terang kita berpengaruh lagi ya, sangat-sangat. Yang kemarin kita optimis kita menggunakan ruang daring dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika kemarin pandemi secara Indonesia naik lagi ya menjadi isu soal COVID, sehingga memang kemarin muncul lagi ya soal penolakan pilkada gitu ya. Kan muncul di gelombang kedua lagi ada penolakan ya lagi ya. Memang ada semacam pengaruh lagi soal kekhawatiran kita di partisipasi. Tapi kami sudah berupaya ya teman-teman kabupaten kota ya menggunakan kegiatan daring, karena begini Pak, kita memang pada waktu ada anggaran. Salah satunya menggunakan sosialisasi turun ke kampus-kampus dan sebagainya. Tapi memang ada persoalan kita pertama. Turun itu artinya kita melakukan kegiatan daring kan, melakukan kegiatan luring tatap muka. Otomatis dengan kegiatan sekarang sebagian daerah sudah PSBB, bisa-bisa artinya kita tidak mensupport kegiatan pengendalian COVID ya di beberapa daerah gitu ya. Bahkan kalau sekarang kan kita juga tidak bisa mengadakan pertemuan tatap muka gitu ya. Nah harapan kita kemarin bisa mulai lakukan, tetapi kan ini kan balik lagi dengan kondisi COVID yang sudah mulai naik lagi, sehingga kita balik lagi ke kegiatan penyampaian daring ya. Meskipun mungkin ada semacam kalau kita berharap seperti mungkin menyamakan dengan Pilkada 2015 mungkin ya tidak akan sama ya partisipasinya ya menurut saya ya. Tapi kalau kita berharap itu kan kondisi normal ya. Dan menurut saya ini pemilihan kepala daerah pertama yang dilaksanakan di tengah bencana lah saya bilang ya. Kalau di 2008 itu kan bencananya ada di Sumbar ya. Di 2005 itu bencananya ada di Aceh. Kalau ini kan menasional ya. Menasional gitu ya. Memang hal-hal yang tidak lazim lah gitu ya. Sehingga kecemasan soal partisipasi pastilah buat kami pasti ada. Tapi kami akan coba semampu mungkin ya. Bagaimana orang tetap datang ke TPS gitu ya. Ini terus terang ini sudah ada suatu kepastian kalau kemarin KPPS kita tidak dirapit, ini dengan ketentuan yang baru gambar-gambaran kita akan rapid semua ya KPPS kita yang ada di TPS. Artinya memang kita betul-betul di 9 Desember itu akan menerapkan protokol COVID. Kami tadi belum tahu apakah nanti pemakaian APD standar keamanan level 3 gitu. Standar keamanan level 3 itu kan dengan hazmat gitu ya. Tapi kayaknya belum arah ke sana. Tapi kalau soal penerapan ketat iya gitu ya. Penerapan ketatnya iya. Salah satu penerapan ketat dirapit tadi gitu ya. Nah kemarin kan dirapit kita hanya petugas PPK PPS kita tambah BPDP gitu.
dengan perkiraan mungkin 9 Desember sudah agak mereda COVID-nya, sehingga kemungkinan tidak perlu dirapit. Nah, tapi ini kayaknya KPU ini sudah memastikan seluruh KPPS, kurang lebih ada 7 atau 9 orang, 7 itu anggota KPPS, 9 itu petugas keamanan, itu akan kita rapid semua ya. Kalau jumlah TPS kurang lebih ada 8.400-an kali 9 lah, itu jumlah, berarti ada 9 berapa? 8.400 kali 9 orang. Ada kurang lebih 8.400 TPS di 9 kabupaten kota, kali ada 9 orang. Itulah jumlahnya yang akan kita rapid nanti. Pak Jali. Oke, baik. Ya, oke, baik. Sementara itu dulu dari Bang Ilham, saya ingin geser ke Bang Usman. Bang Usman? Siap. Siap, Bang Jali. Oke. Suara saya jelas? Jelas, Bang Jali. Oke, iya. Bang Usman, seperti melanjut apa yang tadi Bang Ilham katakan, ini peran-peran pengawasan ya yang dilakukan oleh Bawaslu sejauh ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis nih, Bang Usman. Seperti apa upaya-upaya pengawasan sejauh ini untuk memastikan bahwa proses-proses sekarang masa tahapan kampanye itu bisa berjalan dengan baik, dan ya mungkin kasih sedikit poin pada bagian mana kira-kira dari sisi Bawaslu, masyarakat sipil juga bisa terlibat dalam proses-proses pengawalan visi misi ini secara kritis. Kalau tadi Bang Ilham mengatakan ada peluang, ada opportunity dari sisi usulan-usulan tema ketika nanti debat. Nah, kalau dari sisi pengawasan pemilu, pada bagian mana sipil bisa mewarnai proses memilih pemimpinnya? Silakan Bang Usman. Baik, terima kasih Bung Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas undangannya ya, untuk berbagi diskusi terkait dengan bagaimana mewujudkan pemerintahan kepala daerah yang peduli terhadap ekologi. Kita tahu bahwa saat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 di seluruh Indonesia, lebih kurang ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada secara langsung. Ini melaksanakan pemilihan kepala daerah pada saat situasi yang tidak biasa. Gitu ya. Semua harus menyesuaikan dengan standar protokol COVID, dan juga termasuk metode kampanye yang dulunya ada pertemuan rapat umum, metode rapat umum, itu sekarang sudah ditiadakan, karena metode kampanye itu salah satunya adalah kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, dan pertemuan dialogis. Nah, itu yang masih dibolehkan, tapi diutamakan adalah sebenarnya pertemuan secara online. Cuman masalahnya online ini teman-teman di calon itu jarang yang memanfaatkan momentum itu. Kita nggak tahu kenapa, karena mungkin ya mereka menganggap pertemuan secara online itu tidak aktif, karena tidak efektif, karena tidak langsung berhadapan dengan pemilih. Itu yang pertama kondisinya. Terus kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa situasi COVID-19 di Kabupaten Bengkalis juga mengalami peningkatan yang cukup lumayan banyak ya. Ditambah lagi kemarin salah satu calon itu terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, saat ini sedang menjalani isolasi atau perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kecamatan Mandau. Nah, ini membuktikan bahwa COVID-19 ini sudah masuk pada wilayah pemilihan kepala daerah ya. Ya, kita belum bicara nanti soal visi-misinya seperti apa. Nah, tentu hal ini sangat kita sayangkan ya terhadap adanya salah satu pasangan calon yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sebenarnya yang kita coba mau hindari dari awal hingga akhir pemilihan kepala daerah tersebut. Tapi
mau tidak mau karena mereka calon ini intensitasnya juga luar biasa padat, mau tak mau dia juga terpapar. Ini belum lagi calon-calon yang lain ya. Ada tiga Bengkalis itu ada 4 calon bupati dan wakil bupati, yang satu juga sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Terus kemudian yang kedua, kalau ditanya soal bagaimana pengawasan kita terhadap situasi pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID, ya tentu sebagaimana ketentuan di PKPU 6 tahun 2020, PKPU 11 2020, PKPU 13 2020 tentang pelaksanaan kampanye, seharusnya semua calon yang ikut melakukan kampanye dalam bentuk tatap muka ini harus mengedepankan protokol COVID-19, karena peserta kampanye juga dibatasi. Untuk pertemuan tatap muka, dialogis, dan pertemuan terbatas itu maksimal 50 orang. Itu wajib. Nah, apabila lebih dari 50 orang, tentu Bawaslu punya mekanisme penindakan pelanggaran. Ya, apa yang disebut sebagai, dia ada penindakan pelanggaran administrasi, ada juga pelanggaran yang bersifat peringatan gitu ya. Jadi nanti Bawaslu sebagaimana di PKPU 13 itu diberikan ruang untuk memberikan semacam surat tilang atau surat teguran secara langsung di lapangan ketika mendapati jumlah pelanggar kampanye gitu ya. Misalnya berkerumun lebih dari 50 orang, kemudian tidak menerapkan protokol COVID-19, terus kemudian melakukan arak-arakan dan sebagainya. Itu kami diberikan kewenangan. Ditambah lagi ada surat instruksi dari Bawaslu RI, kita harus melakukan penindakan pelanggaran protokol COVID dan menegakkan hukum bersama stakeholder. Antara lain KPU juga masuk di sana, ada kepolisian, ada TNI, ada pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 di tingkat kabupaten. Hal ini untuk memastikan bahwa Bawaslu benar-benar bisa menjamin, ya, Bawaslu diharapkan bisa menjamin agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu tidak menjadikan klaster baru pengembangan COVID-19. Itu yang ketiga ya. Yang terus selanjutnya adalah bagaimana kemudian peluang CSO dalam rangka menyikapi visi misi calon bupati dan wakil bupati. Dari sisi pengawasan saya kira untuk peran masyarakat sipil cukup luas juga ruangnya. Kalau tadi di KPU Mas Ilham mengatakan bahwa teman-teman CSO bisa mengusulkan tema ataupun pertanyaan terkait dengan komitmen ekologis ya. Dari si pengawasan tentu masyarakat sipil diberikan ruang untuk mempertanyakan itu kepada mereka ya. Nah, terus kemudian dari si pengawasan masyarakat sipil juga memiliki banyak ruangnya ya, banyak ruangnya. Salah satunya bisa berpartisipasi aktif dalam rangka memberikan melakukan semacam dialog-dialog khusus gitu ya dengan para calon ya itu kan bisa dilakukan secara umum, terobosan-terobosan itu agar kawan-kawan juga bisa melihat sejauh mana komitmen calon kepala daerah yang ada di 9 kabupaten kota se-provinsi Riau ini memiliki komitmen dalam upaya untuk menyelamatkan ekologi. Seperti itu. Terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian peran masyarakat sipil ini juga bisa diakomodir oleh teman-teman KPU di 9 kabupaten ini. Karena meskipun kita memiliki semangat yang luar biasa terhadap dorongan untuk mewujudkan pemimpin yang memiliki komitmen ekologi, tapi KPU-nya di kabupaten kota semangatnya tidak sama dengan KPU provinsi, ini juga tidak akan diakomodir. Jadi kan perspektif pemahaman anggota KPU, ketua KPU di kabupaten itu tidak sama dengan perspektif yang disampaikan oleh Mas Ilham. Jadi ada beragam perbedaan di sini sana. Saya yakin misalnya Mas Triyono atau Mas Okto misalnya ke daerah itu tidak akan sama perlakuannya dengan yang dilakukan oleh Mas Ilham dengan kawan-kawan KPU di daerah. Pasti ada perbedaan, pasti ada
perdebatan-perdebatan di sana. Cuman itu perlu dikomunikasikan, perlu ada perlu ada diskusi yang komprehensif terkait dengan apa yang menjadi tujuan masyarakat sipil dalam rangka untuk mendorong pemerintah yang peduli terhadap komitmen ekologis. Seperti itu, Bung Jali. Oke, Bang Usman, sebelum saya ke teman-teman akademisi dan LSO, saya ingin bertanya setegas dan sefokus apa Bawaslu pada pelanggaran-pelanggaran pemilu, karena pelanggaran-pelanggaran pemilu ini kan banyak tipe ya, apalagi di 9 tempat, konteksnya mungkin Bengkalis ya, tapi kalau kita bicara soal pelanggaran pemilu itu kan banyak ya, mulai dari money politik, netralitas birokrasi, relasi kekuasaan, arus kapital, dan lain sebagainya, yang memang itu dari berbagai macam riset, baik itu ICW, Transparansi Internasional, itu sumber dari malapetaka, dari kuat menguatnya relasi antara bakal calon dengan orang-orang yang nanti akan tetap menggerogoti ketika calon itu menang. Kan itu yang selalu menjadi diskursus kita. Nah, pada bagian pelanggaran-pelanggaran pemilu yang seperti itu, seberapa tegas dan seperti apa sistem mengawasinya, seperti apa yang sudah disiapin, khususnya KPU Bengkalis, Bawaslu Bengkalis? Ya, terkait dengan penegakan pelanggaran pemilu, ya dalam konteks ini, jadi pelanggaran pemilu itu ada dua, Bang Jali. Pertama pelanggaran administrasi, yang kedua adalah pelanggaran pidana. Nah, tapi dalam konteks ini adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu terkait dengan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran pidana itu ada money politik, kemudian melibatkan ASN, melibatkan kepala desa, gitu ya. Terus kemudian menggunakan fasilitas negara, ya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu melakukan penegakan itu? Nah, dari sisi penegakannya, untuk Bengkalis memang sampai hari ini kita belum menemukan atau belum mendapatkan laporan terkait dengan pelanggaran pelanggaran money politik, pelanggaran yang bersifat pidana. Tapi kalau pelanggaran administrasi sudah banyak kita lakukan, termasuk juga kita melaporkan pelanggaran netralitas ASN yang sudah kita sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan sudah keluar sanksinya. Ya, untuk pidana memang untuk di Kabupaten Bengkalis untuk pemilu tahun 2020 ini belum ada, tapi untuk pemilu 2018 Pilkada 2012 Bengkalis memiliki sejarah telah memproses satu kasus money politik, ya, meskipun pada akhirnya di persidangan di pengadilan itu kalah, ya, kita nggak tahu apa masalahnya, tapi yang jelas semua ahli menyatakan itu pelanggaran politik uang dan itu salah, melanggar ketentuan. Nah, itu termasuk Bang Ilham juga salah satu tim ahlinya pada waktu itu karena beliau anggota KPU. Terus kemudian bagaimana kemudian kami melakukan, kami kan diberikan kewenangan juga untuk memeriksa dana kampanye. Mereka ini pasangan calon wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU, ya. Nah, melaporkan dana kampanye itu harus sesuai dengan ketentuan, misalnya melaporkan dana kampanye yang berkaitan dengan alat peraga kampanye, kemudian peruntukannya untuk apa, terus ada batasan-batasan sumbangan yang diberikan, dari siapa penyumbangnya, itu juga harus jelas semua. Nah, ini yang kemudian kami analisis, ya, analisis dari dokumen administrasi yang disampaikan oleh mereka kepada kami, kita analisis dan kita coba uji keabsahannya. Tapi meskipun nanti ada dari akuntan publik, kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU untuk mengaudit secara keseluruhan. Untuk bagaimana kemudian kita bisa melakukan relasi politik, relasi kekuasaan dengan relasi pemodal, itu yang sampai hari ini juga sebenarnya
di undang-undang kita belum diatur secara rinci ya, bagaimana kemudian Bawaslu bisa main ke arah sana. Itulah salah satu kelemahan di Undang-Undang 10. Jadi kita belum diberikan ruang yang cukup luas untuk menelusuri dari mana sumber-sumber keuangan itu. Nah, ini yang memang problem yang sudah lama sebenarnya kita sampaikan kepada Bawaslu. Karena kan sebelum di Bawaslu juga sudah punya pengalaman melakukan tracking terhadap keuangan partai politik, keuangan calon begitu ya. Dengan Mas Triono juga seperti itu dulu dengan ICW. Namun hingga hari ini kita juga masih melihat undang-undang, ternyata setelah saya masuk dalam sistem ini, memang ada kelemahan di undang-undang pemilu kita hari ini. Ya, kita tidak diberikan ruang untuk mengawasi, untuk melakukan penelusuran sampai ke arah itu, ke arah. Jadi kita masih fokus pada uang keluar. Money politik yang kita awasi adalah uang keluar dari calon kepada pemilih. Tapi belum bisa menelusuri uang yang masuk dari sebelum dia ditetapkan sebagai calon. Ini yang menjadi problem. Nah, ini yang kemudian kita, karena kan kita ini pelaksana undang-undang ya, kita pelaksana undang-undang sehingga kita juga tidak punya kekuatan untuk menjangkau itu, sehingga DPR ya, dalam hal ini DPR tentunya mestinya harus lebih. Nah, sebenarnya tapi usulan-usulan ini juga sudah kita lakukan. Itu Bang Jali. Oke, baik Bang Usman, kita udah tangkap poinnya. Iya, itu menarik sekali bagaimana dalam konstruksi undang-undang pemilu ya, Bawaslu bisa diberi ruang untuk mengintervensi sumber keuangan ya, atau sumber kapital dari sebuah proses pemilu. Saya ingin geser ke Mas Okto atau Bung Okto. Nah, ini penting kita dengar soal, ya saya pikir perlu juga di-remind soal urgensi urusan ekologi itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh bakal calon ya. Nanti juga di sesi kedua kita akan coba undang ya para ketua-ketua DPD partai politik untuk semacam kita menagih para bakal calon yang di-display. Nah, tapi Bang Okto poinnya adalah silakan sampaikan mengapa kemudian membedah visi misi yang bermuatan ekologis itu menjadi penting, dan bagaimana kemudian kita kelompok sipil ini bisa mengawal itu secara rigid, secara ketat, sehingga kita bisa menagih ketika mereka nanti menjadi pemimpin-pemimpin politik. Silakan. Baik, terima kasih Bung Jali. Salam untuk para narasumber, Bang Ilham, Bang Usman, Bang Triono, Bang Aura, kemudian Bung Anas, dan juga teman-teman yang bergabung, juga para audiens yang mendengarkan talkshow kita hari ini. Nah, pertama sebelum ke pertanyaan Bang Jali, tentu harapan kita pilkada ini tetap menjamin keselamatan warga gitu ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini memang jadi problem serius menurut kami, Bang Jali, bahwa apa yang disampaikan Bang Ilham tadi, kemudian Bang Usman, ternyata memang para calon peserta pilkada ini masih sukanya pertemuan tatap muka, berkumpul, mengumpulkan kerumunan massa gitu ya. Di beberapa media sosial para calon kepala daerah itu kita bisa lihat kok, kan terlihat aktivitas kampanye mereka, mengumpulkan orang di masjid dan segala macam. Nah, ini mungkin perlu keseriusan menjaga itu. Dan juga barangkali sebenarnya, saya tidak tahu kalau revisi undang-undang pemilu itu mungkin apakah sempat atau tidak, rasanya kok sulit gitu ya. Tapi di sisi lain sesungguhnya kalau levelnya di per-KPU atau Bawaslu tentang pemberian sanksi atau sanksi pidana terkait pelanggaran COVID kan sekarang belum masuk. Tadi Bang Usman juga sudah menyampaikan pidananya hanya 1, 2, 3 tadi. Saya kira kalau levelnya belum masuk undang-undang memang ya akan tidak tegas sampai kapanpun gitu ya. Dan di sisi lain memang undang-undang pemilu ini kan ramainya nanti kalau habis pilkada atau pilpres itu pasti perbincangannya kita harus revisi. Tapi setelah itu para DPR pemerintah itu pasti lupa. Kemarin kan gitu juga pasca pemilu pilpres pileg yang serentak ada banyak korban dari panitia pelaksana
itu semuanya mengatakan harus prioritas revisi Undang-Undang Pemilu, tapi pada akhirnya malah Undang-Undang Cipta Kerja yang didulukan sama revisi Undang-Undang KPK. Nah, itu mungkin catatan juga yang terjadi gitu ya. Kemudian terkait dengan isu ekologis gitu ya. Ya kita sudah menganggap bahwa ini pilkada pasti jalan gitu ya. Nah, menurut kita bahwa persoalan konteks lokal tadi juga Bang Ilham menyampaikan, ya salah satu isu yang paling menjadi persoalan di Riau adalah isu ekologis. Isu ekologis itu tidak tidak terbatas pada persoalan lingkungan gitu ya, kemudian gambut dan lainnya, tapi secara langsung dan tidak langsung itu berpengaruh juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya isu-isu tentang konflik sosial, konflik agraria gitu ya. Itu juga selama ini para kepala daerah gitu ya, itu seperti menghindar kalau isu-isu tentang konflik agraria misalnya. Padahal di satu sisi kebijakan saat ini ada peluang untuk penyelesaian itu. Nah, kita melihat bahwa ini tema juga yang dipilih atau yang terpilih dari talk show spesialnya di Green Radio Line, memilih pemimpin penyelamat ekologis. Saya kira arahnya ke sana. Jadi tidak terbatas pada satu isu lingkungannya saja, tapi di sana juga ada kesejahteraan masyarakat, persoalan konflik dan lain-lain gitu ya. Nah, jikalau hari itu tadi menarik sebenarnya menyambut yang Bang Ilham sampaikan terkait bagaimana nanti bisa memberikan masukan terhadap apakah materi debat atau kepada penyelenggara pemilu gitu ya, bahwa tentu jikalau hari sekarang juga mengkaji gitu ya, kita sudah mengumpulkan semua visi misi pasangan calon di 9 kabupaten kota gitu ya, kita juga sedang mengkaji lebih dalam. Di dalam visi-visi itu memang kalau bisa kita presentasikan itu mungkin di bawah separuh yang sudah memasukkan isu lingkungan. Nah, di sebagian yang kurang dari separuh itu, mayoritas isu-isu yang diangkat terkait lingkungan itu lebih dominan kepada pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Jadi lebih kepada pembangunan infrastruktur, tapi tidak pada persoalan-persoalan yang lebih luas, karhutla dan lain sebagainya. Saya kira masih perlu banyak masukan dan hal yang harus digali dari komitmen ataupun program visi misi yang para calon peserta pilkada ini lakukan terkait isu-isu ekologi gitu ya. Nah, di sisi lain sebenarnya Bang Jali kan kita ingin juga materi yang nanti ditagihkan gitu ya kepada para calon peserta pilkada itu, kita ingin menghadirkan betul perspektif atau persoalan real di lapangan. Misalnya setiap 9 kabupaten kota ini kan semuanya punya persoalan tentang lingkungan dan juga konflik misalnya. Nah, kita ingin bagaimana misalnya kita bisa bikin sesi debat atau materi dialog dengan para calon kepala daerah di setiap kabupaten kota, itu bisa mewakilkan gitu ya, ataupun bahkan warga dari masyarakat kabupaten setempat yang punya persoalan terkait ekologis, konflik dan segala macam, itu menyampaikan dan menjadi materi yang harus ditanggapi langsung oleh para peserta. Jadi lebih kepada kalau misalnya di dokumen visi misi tidak ada, tapi dengan pertanyaan itu yang real, itu lebih kepada komitmen yang bisa jujur dari para calon peserta pilkada. Saya kira itu Bang Jali. Jadi ekologi itu tidak terbatas pada lingkungan semata, tapi kepada manusianya juga. Bang Jali, terima kasih. Ya,
betul tadi yang dikatakan Bang Okto juga nanti para narasumber dan para partisipan yang join ya, kita nanti mencoba semaksimal mungkin untuk bisa mengelaborasi ya. Tadi kata Bang Okto sudah dikompilasi beberapa visi misi dari para calon. Nanti kita bisa akan mengundang ya para calon itu, atau minimal nanti para juru bicara utama ya untuk membedah itu. Tapi satu lagi Bang Okto, mungkin perlu juga diketahui oleh semua ya terkait dengan upaya kita ingin, ini kan mumpung dari awal ya, ibaratnya itu kalau Omnibus Law itu kan kita sipil habis-habisan, turun ke jalan, gerakan massa dan lain sebagainya. Nah kalau pemilu kan secara teorinya rezim yang paling legal untuk membalikkan kekuasaan. Artinya memang urgensinya sangat penting sekali. Nah kira-kira apa yang jikalau hari nanti akan katakanlah akan tawarkan ya semacam mungkin berbagi konsep sedikit lah Bang Okto soal apa namanya isu-isu katakanlah 3 atau 4 isu krusial yang memang perlu dalam pilkada 9 wilayah ini mendapat perhatian. Kita tahu jikalau hari juga concern ke beberapa isu. Nah minimal 3 atau 4 isu besar apa yang menurut Anda penting untuk di layout atau diekspos sebagai tema besar penyelamatan lingkungan. Ya kalau jikalau hari kan bersama konsorsium ya, bersama anggotanya, waktu itu kita juga ada rapat berkala anggota namanya, bersama anggota tuh juga sempat merumuskan isu-isu yang paling paling krusial untuk diusung. Salah satunya tentu bencana gitu ya, kebakaran hutan dan lahan dan juga banjir. Kemudian isu terkait dengan konflik agraria gitu ya, konflik masyarakat adat, masyarakat tempatan dengan perusahaan dan pihak lainnya gitu ya. Kemudian juga terkait isu-isu penyelamatan lingkungan secara khusus, terkait misalnya ada juga hilangnya habitat satwa langka sehingga terjadi konflik antara manusia dengan satwa yang mengakibatkan korban jiwa. Jadi isu-isu itu juga menjadi pembahasan dan rekomendasi lah dari keluarga besar Jikalau Hari. Saya kira itu yang perlu juga didorong. Ini Mas Triono ini juga ikut merumuskan itu, nanti bisa nambahkan itu. Ya, di sisi lain juga ada isu-isu terkait kecurangan pilkada dan segala macam. Bang Jali, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Okto. Oke, kita geser ke Mas Triono. Ini penting juga, Mas Triono mungkin bisa berbagi juga bersama kita terkait dengan data-data riset yang dipunyai oleh Fitra selama ini ya, terkait dengan pengelolaan anggaran ya, atau sumber keuangan dalam proses kampanye. Lalu seperti apa juga kita tadi kalau dalam konteks Bawaslu, itu konteks legalnya pengawasan, audit, sumber keuangan dan sebagainya. Nah kalau dari sisi Fitra mungkin pengawasan yang mesti dilakukan oleh masyarakat seperti apa, Mas Triono? Ya, terima kasih Bung Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Auradian Marta, Pak Ilham, Pak Usman, Pak Okto, Bu Yaya, dan teman-teman yang lain, ya, wabil khusus kepada Mas Jali nih yang mau fasilitasi gitu. Oh, ada Mas Pandi juga ya dari Walhi. Ya, dan teman-teman lain yang mungkin menonton melalui YouTube-nya ini ya untuk diskusi ini. Saya ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan dalam proses diskusi ini, yang dengan tema besarnya saya membaca adalah soal bagaimana memilih pemimpin yang pro terhadap, ya kira-kira gitulah ya Mas Ali ya kan, pro terhadap isu lingkungan hidup atau ekologi. Nah, memang tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Mas Okto secara clear soal apa sih sebenarnya yang akan menjadi concern atau apa problem-problem penting terkait dengan isu ekologis di Riau yang mesti menjadi sebuah
atau mesti di mainstreamingkan dalam konteks pilkada, karena dari sekian banyak pilkada itu saya sebut sebagai momentum untuk bagaimana isu-isu ini kemudian didiskursuskan lalu kemudian diselesaikan, dan peluang-peluang dalam konteks pilkada yang memang sejatinya adalah akan memilih pemimpin baru di daerah, tentu ini menjadi peluang besar bagi siapapun multi atau pemangku kepentingan yang terkait dengan isu ini, untuk agar ini betul-betul elaborasi, kemudian didorong kepada kandidat melalui berbagai macam skenario-skenario. Tapi ini hal yang menarik ketika saya mencoba untuk beberapa kali diskusi dengan kandidat juga, dengan terkait misalnya ada tim sukses dan lain sebagainya dalam konteks isu ekologi, itu menggambarkan bahwa dalam konteks kampanye pilkada itu isu ekologi atau yang secara awam dipahami oleh masyarakat adalah soal isu lingkungan itu menurut mereka tidak menjadi sebuah isu yang strategis untuk didorong ke masyarakat, karena itu juga tidak akan pemahaman masyarakat, karena mereka akan lebih milih ngomongin soal saya akan membangun jalan, saya akan membangun jembatan, saya akan memperbaiki pendidikan, saya akan memfasilitasi kesehatan. Itu justru menjadi isu-isu yang mungkin lebih umum diketahui oleh publik. Tapi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, kenapa penting bagi CSO, bagi penyelenggara pemilu yang notabene adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, dan termasuk salah satunya bagaimana isu ekologi di Riau ini bisa setidaknya bisa diselesaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Okto, itu yang mesti harus berperan penting dalam proses itu. Tentu kalau kita melihat dari visi, bahwa saya juga sudah, tapi belum semua daerah, misalnya ada 2 daerah yang kemudian saya coba melihat dari konteks visi, itu jauh sekali ya. Misalnya ada 2 daerah, ada 9 calon, misalnya ada 8 calon kepala daerah, itu yang kemudian secara eksplisit jelas terkait dengan konteks ekologi. Yang tadi jelas disampaikan oleh Okto bahwa meskipun itu masuk ke dalam konteks misi, tapi masih sangat umum sekali. Nah, kemudian diturunkan lagi dalam konteks tujuan, misalnya dari masing-masing misi, itu juga masih nggak jelas juga. Bahkan berapa ya? 4 sama 3, berarti 7 kandidat misalnya yang saya coba amati dari visi misinya, itu hanya ada 1 yang kemudian secara clear dan jelas dalam konteks mereka akan melakukan apa untuk visi pembangunan berkelanjutan atau istilahnya sebagai konteks ekologi tadi. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi penting ya bagi kita, ada peran penyelenggara, ada peran CSO, ada peran kandidat, dan juga yang paling penting adalah peran masyarakat secara umum agar isu ekologi itu juga menjadi posisi tawar dalam konteks pilkada bagi masyarakat pemilih yang ada di daerah-daerah. Sejauh ini misalnya masyarakat memahami tidak konteks kebakaran itu juga berdampak pada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan misalnya. Atau secara clear dan jelas lah misalnya daerah-daerah yang selama ini menjadi problem konflik SDA. Pelalawan, Indragiri Hulu misalnya, Siak, kemudian Bengkalis dan lain sebagainya, yang saat ini juga masih menjadi proses pilkada. Apakah misalnya masyarakat, warga yang selama 5 tahun ini berperang untuk menyelesaikan konflik, ketika dalam konteks pilkada itu muncul tidak isunya, yang kemudian dijadikan posisi tawar masyarakat terhadap kandidat. Nah, gampang untuk men-trackingnya selain dari visi misi. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat rekam jejak kandidat.
Sejauh ini misalnya seluruh kandidat yang notabene sebagian besar adalah kandidat incumbent, yang kedua adalah kandidat misalnya DPR atau yang lain-lain, sejauh ini intensitasnya mereka untuk atau mengkampanyekan atau ngomongin soal isu ekologi, soal tadi itu ya, misalnya ada ketahanan pangan, ada kebencanaan, kemudian ada ada soal ketimpangan penguasaan lahan dan seterusnya, itu kemudian pernah dibahas tidak. Sulit untuk saya menemukan sejauh ini kandidat-kandidat yang sekarang nyalon misalnya itu mendiskursuskan itu misalnya ketika dia menjabat sebelumnya atau ketika dia di posisi DPR dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu strategi bagi publik untuk menggunakan rekam jejak bahwa konteks isu yang tadi itu lingkungan dalam arti luas, ada manusia, ada alam, ada dan lain-lain itu juga yang berkontribusi terhadap kesejahteraan, itu mesti dilihat atau dijadikan sebagai posisi tawar untuk menanyakan kepada kandidat. Ya, salah satu peluangnya adalah sederhana tadi, bagaimana penyelenggara juga mesti harus sadar, KPU di kabupaten kota, ketika misalnya mengkonsep debat kandidat, mengkonsep maupun ya salah satunya adalah bagaimana strategi untuk mendorong atau mengupas pemikiran kandidat itu adalah dengan cara debat kandidat. Nah, itu tentu harus membuka peluang yang besar agar isu-isu ekologi, isu-isu kesejahteraan, isu korupsi, isu tata kelola kebijakan anggaran itu juga mesti menjadi yang penting yang harus diminta kepada kandidat-kandidat itu untuk berpikir bagaimana. Karena 80% itu tergantung memang ada dua ya, bagaimana kemudian kita ingin mendapatkan satu hasil pemilu yang baik. Yang pertama adalah view dari publiknya sebagai pemilih yang masuk sebagai daftar pemilih tetap sekarang yang nanti akan disahkan oleh KPU, dan yang kedua adalah bagaimana dorongan penyelenggara yang menempatkan posisi-posisi yang menurut saya strategis seperti soal debat kandidat dan seterusnya, atau misalnya sosialisasi dalam pemilihan yang juga penting untuk dilihat apa saja yang mesti harus diketahui oleh publik terhadap kandidat, itu juga menjadi penting untuk dilakukan. Nah, sejauh ini misalnya dalam konteks kebijakan yang berkenaan dengan hubungan lingkungan hidup, kemudian penyelesaian konflik salah satunya yang menjadi bagian dari itu kan tidak termainstreaming secara porsinya itu kan masih sangat minim di dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. RPJMD misalnya, program anggaran, kegiatan anggaran yang kemudian dialokasikan atau diproporsikan untuk penyelesaian terhadap problem lingkungan, problem ketimpangan sumber daya dan lain sebagainya, itu sangat kecil sekali porsinya selain dengan isu-isu sektoral yang lain yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu maka ini menjadi penting untuk sejauh mana kemudian para kandidat itu memiliki perspektif terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Ya. Halo, Mas Triyono, nampaknya terputus ya? Halo, masih nyambung? Paketnya habis dong. Oke, baik. Nampaknya ada gangguan jaringan ya. Tapi kita udah menangkap tadi poin dari Mas Triyono seperti apa ya. Bagaimana memang perlu katakanlah strategi atau bergaining untuk bisa mengkombinasikan isu-isu lingkungan hidup ini memang ke isu-isu yang memang menjadi kebutuhan dasar ya dari masyarakat, sehingga itu semakin populer, semakin ringan, dan kemasannya memang
menjadi lebih mudah dipahami ya. Tapi disitulah kita melihat ya banyak sekali variabel yang bisa menentukan upaya kita untuk mengawasi proses pemilu ini ya. Ini pengkayaan perspektif bagi kita. Nanti kita akan coba feedback kembali dari Bang Ilham dan Bang Usman ya. Nah, saya ingin geser ke Pak Aura. Ini memang jatah akademisi ini selalu terakhir nih, Pak Aura. Karena memang akademisi selalu dipercaya menjadi apa ya? Menjadi generator ide baru untuk melahirkan apa yang terbaik yang mesti dilakukan, baik itu dalam sistem pengawasan pemilunya, partisipasinya dan lain sebagainya. Nah, dari Pak Aura sendiri, bagaimana sebaiknya kita juga turut mewarnai proses dalam rangka menghadirkan pemimpin ekologi, tapi ekologi dalam pengertian yang komprehensif ya, tidak hanya soal kebakaran, tapi juga soal pembangunan manusia, kemiskinan, sosial dan lain sebagainya. Silakan Pak Aura. Ya, terima kasih Pak Zali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para narasumber, Pak Ilham, Mas Okto, ya, Mas Usman, Mas Triono ya, kemudian yang lain Mas Pandi dan semua sahabat Green ya radio dimanapun berada. Jadi menarik ya kalau kita berbicara mengenai ekologi ini ya. Ini memang salah satu concern saya di kajian politik pemerintahan. Karena disertasi saya juga terkait dengan jejaring kebijakan. Yang ambil case-nya adalah terkait dengan tanah ulayat. Nah, jadi menarik untuk melihat penyelamatan ekologi kaitannya dengan leadership. Nah, berkaitan dengan itu, sebelumnya tentu terkait dengan pilkada secara serentak di masa pandemi, kita sama-sama berdoa ya agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang itu masih mengkhawatirkan. Nah, saya paham betul bagaimana kerja keras dari Pak Ilham, ya, kemudian dari Bawaslu, kabupaten kota, provinsi juga mengakomodir itu, sehingga partisipasi masyarakat, kemudian penyelamatan daripada masyarakat sendiri itu diseimbangkan. Jadi kedaulatan rakyat dengan penyelamatan rakyat itu sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan ekologi, jadi satu hal yang mungkin salah kaprah ya dari berbagai kalangan ataupun dari kandidat sendiri maupun dari masyarakat juga sebagian, bahwa ekologi itu hanya berkaitan dengan lingkungan fisik, ya. Padahal berkaitan dengan ekologi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya, oleh manusia dalam hal ini, kaitan dengan ekonomi, ya, kaitan dengan sosial, ya, politik. Contoh misalnya tanah ya bagi masyarakat adat itu bukan hanya bagian dari mereka ya eksistensi diri mereka, tapi juga berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi, sosial dan religius mereka. Nah, ini yang harus ditekankan ya pemahaman-pemahaman ini. Nah, berkaitan dengan bencana ekologis. Nah, ini di Riau ya, karena kita bicara Riau, kabupaten kota. Ini suatu hal yang ya rutin ya, dikatakan ada musim-musim kebakaran hutan dan lahan, ya musim banjir, itu terjadi bencana ekologis. Memang ya, itu adalah takdir dari Allah SWT, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan bencana ekologis itu berkaitan erat dengan leadership ya, dari kepemimpinan. Ya, kenapa? Nah, ini karena melihat dari berbagai perspektif ya. Secara internasional pun sudah ada ya di dalam hal pembangunan ya, sustainable development goals ya, dalam hal ini terkait dengan climate change, kemudian poverty, ya, kemiskinan. Ini digelorakan isu-isu ini, ya. Nah, ini yang terjadi, bencana ekologis ini harus dikaitkan erat dengan kepemimpinan. Nah, bagaimana caranya sekarang? Nah, kita lihat case per case ya, dilihat di kabupaten kota di Provinsi Riau. Ini karakteristik beda-beda. Ya, tetapi ada yang menyamakan, ya. Menyamakannya apa? Ya, sumber daya alam di kabupaten kota ini tinggi ya, besar. Ya, dikatakan ada beberapa ilmuwan lagi bahwa ini sebagai nilai positif bagi daerah, tapi yang satu sisi juga ada yang mengatakan nilai negatif. Ada yang mengatakan resources curse atau kutukan sumber daya alam. Nah, bahkan kutukan sumber daya alam ini, ya ini dalam tidak hanya dari segi bencana ekologis, fisik, ya kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana secara ekonomi, kemiskinan terjadi di daerah-daerah yang kaya terhadap sumber daya alam.
Nah, ini yang harus dikembangkan isu-isu ini kepada masyarakat, pemahamannya bahwa ekologi ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik, tapi juga kaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam pengelolaan sosial dan ekonominya. Nah, contoh ya di dalam persoalan-persoalan ekologis ini yang harus kita lihat adalah ya tadi ya terkait dengan konflik agraria. Nah, ini yang mengemuka. Saya belum melihat ada visi misi ataupun platform ya dari apakah itu kandidat ya itu yang mengatakan bahwa kami berpihak kepada masyarakat adat, penyelesaian masyarakat adat ada sekian tahun ya penyelesaian tanah misalnya. Itu belum ada saya melihat itu. Bahkan ada yang cenderung diam. Ya, cenderung diam melihat konflik yang ada. Contoh di Kwansing yang baru-baru ini ya terkait dengan si Berakun itu. Nah, ini mana calon-calon atau kandidat-kandidat menggemakan ya kembalikan hak-hak daripada masyarakat. Nah, jadi tidak hanya butuh pengakuan atau rekognisi saja kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan, dalam pengelolaan tanah, tapi juga dalam bentuk policy, kebijakannya apa. Nah, kita lihat di Riau ya, kalau skop Riau itu sudah ada kebijakan terkait dengan Perda Tanah Ulayat yang kemarin baru direvisi juga. Tapi di kabupaten, nah seharusnya leadernya sudah punya komitmen dalam hal penyelamatan ekologi, penyelamatan daripada masyarakat adatnya secara sosial ekonomi. Nah, sampai sekarang belum ada perda terkait dengan tanah ulayat. Nah, di situ ada hutan, ya, ada kearifan lokal. Nah, kalau ada pengakuan, ya, kemudian ada perlindungan kepada masyarakat, ada kearifan lokal sana, mereka tidak akan merusak hutan, ya, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di daerah kita. Nah, tulisan saya juga berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Nah, ini juga terjadi ya, yang merusak ekologi. Seingat saya tahun 2015 pemerintah provinsi, DPRD tepatnya DPRD Provinsi Riau membentuk pansus. Mungkin Mas Okto juga tahu terkait dengan pansus hutan ya, izin HGU, perusahaan-perusahaan perkebunan. Nah, itu bagaimana tindak lanjutnya ya di kabupaten kota ya. Karena daerah-daerah yang ditanami oleh perkebunan kelapa sawit HGU itu adalah hutan. Nah, apa tindak lanjutnya dalam hal ini? Nah, bagaimana ke depan? Ya, kandidat-kandidat memikirkan masalah itu. Nah, belum lagi persoalan illegal logging, ya kemudian deforestasi, penutupan hutan, ya terjadi di Riau ini. Nah, ini harus ada komitmen ya yang kuat ya dari kandidat ya untuk menyelamatkan ekologi di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini tanggung jawabnya siapa dalam hal ini ya? Kita dalam hal pemilihan kepala daerah ini ya momentum. Nah, momentum untuk memberikan masukan kemudian melihat sebagaimana apa yang menjadi platform atau visi misi dari kandidat itu. Nah, saya berharap sekali kepada penyelenggara pemilu, kepada KPU yang nanti akan menyelenggarakan debat, ini bisa dimasukkan isu-isu ini ya di dalam debat dalam pilkada itu sendiri. Nah, dalam konteks ini ya kita bisa lihat bahwa proses ya kepemiluan itu harus melahirkan ya kualitas masyarakat yang baik dan sejahtera. Nah, itu poinnya di situ ya, Mas Zali. Ya. Oke. Kurang jelas Mas Zali ininya. Unmute itu, unmute. Ya, oke ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Mohon maaf. Saya sepakat juga dengan poin Pak Aura, tapi saya juga ingin Pak Aura memberi penilaian juga pada partai politik kita. Nah, karena ini kan menjadi penting karena juga ada pengaruhnya ketika partai politik juga bisa katakanlah mengengagement para kandidatnya untuk baik itu dalam proses seleksi, penekanan isu-isu, apalagi sistem kepartaian kita secara empirik masih menganut sentralistik ya, artinya memang poin dari ketua umum, poin dari ketua DPP itu pengaruhnya kuat sekali. Nah, apakah partai politik ini semacam tidak membuka ruang begitu bagi publik untuk bisa melihat juga hal-hal yang idealistik dari visi misi para calon itu.
Mungkin bisa diurai sedikit soal relasi kuasa itu, Pak. Ya, jadi terkait dengan ini peran dari partai politik seharusnya ya dalam hal ini menjadikan ya karena dia rekrutmen ya, proses rekrutmen memang melahirkan pemimpin-pemimpin yang nalar berpikirnya ke ekologi itu ya, nalar berpikirnya. Nah, ini harus ada diskusur itu ya di tengah partai politik. Jadi tidak hanya mengenalkan calon ya atau kandidat ya ansih, tapi bagaimana mengenalkan program-program kerja. Ada diskusi di situ apa yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya ketika dia bisa menang di dalam hal ini, apakah target-target yang diharapkan ya dalam penyelamatan ekologi ya, kemudian lingkungan di daerah tersebut. Jadi ada semacam rencana lah ya, rencana yang dibuat baik jangka pendek maupun jangka menengah ya dalam hal ini. Nah, kondisi ini nanti yang belum ada ya. Karena partai politik ini masih sibuk dengan bagaimana sosialisasi ya calon, tapi bagaimana konten ya, konten isi daripada sosialisasi itu untuk mencerdaskan para pemilih itu belum sampai ke sana derajatnya. Ya derajatnya hanya baru sosialisasi bagaimana mengenalkan kandidat-kandidat yang dia dukung, tapi bagaimana konten atau materi dalam pada sosialisasi itu yang belum, sehingga ya masih sifatnya prosedural ini, Bung Zali. Ya, bagaimana partai politik itu berfungsi ya secara substansi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat juga dengan elit-elit yang ada di lembaga legislatif itu belum sampai ke arah sana. Ya. Nah, kondisi hari ini ya memperlihatkan kita bagaimana ya nilai-nilai ya, ekologi ya itu masih dimarginalkan. Ya, dengan nilai-nilai itu marginal apalagi masyarakatnya. Ya tidak diperhatikan dalam konteks ini ya. Kalau kita lihat kasus Bongku misalnya di Bengkalis itu, ya itu kan menguat, ya. Tapi bagaimana komitmen ya, komitmen dari pemimpin daerah. Nah ini jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, ya itu yang harus didiskusikan. Jadi peran partai politik ya masih minim di dalam bagaimana menghadirkan diskursus, memberikan pencerahan kepada ini, dan ini pun harusnya ada terbuka ya, ada semacam kalau di daerah-daerah di luar ya negeri itu kan biasa debat-debat di kampus, debat-debat di ini, walaupun sekarang ini secara virtual, tapi itu yang dihadirkan dengan demokrasi ini ya, harusnya itu yang konten-konten itu yang harus dikembangkan, bukan hanya isu suku, agama, ras dan lain sebagainya, tapi bagian konten isi daripada visi misi track recordnya ya, kemudian janji-janji politiknya dahulu. Ya, kaitan dengan ekologi misalnya, apakah itu pernah dibahas? Nah, ini yang menjadi karena banyak ya di dalam yang jadi pemilihan kepala daerah ini ada incumbent, ada yang berhubungan dengan incumbent. Ya, tentu program-programnya, ya kebijakan-kebijakannya bisa dinilai. Nah, karena kita lihat kalau nilai pemimpin itu kan dilihat dari kompetensi yang pertama. Ya, yang kedua dari lihat track record. Ya, track record ini sangat luas. Lihat dari prestasi kerjanya seperti apa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah integritas, ya amanah atau moralitasnya di dalam bermasyarakat, bernegara, ya itu yang dilihat. Jadi dalam konteks ekologi itu nyambung, ya misalnya terkait dengan kompetensi. Nah apa yang dia tawarkan dalam hal ini, roadmap-nya, ya. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan ekologi yang ada di Riau? Tidak hanya kebakaran hutan lahan tadi saya katakan, ya hanya itu hanya sebagian kecil saja, tapi bagaimana konflik agraria yang terus terjadi, ya, kemudian pengakuan terhadap masyarakat adat tanah ulayat. Nah, kemudian berkaitan dengan track record. Nah, terakhir adalah berkaitan dengan integritas. Nah, ini yang harus terus. Nah, saya apresiasi ya kepada Green Radio yang memberikan porsi kepada isu-isu yang masuk ke dalam konten ya yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya. Begitu Zali. Pak Aura, satu lagi Pak Aura, ini ya, menggelitik nih walaupun kita sering mendiskusikan satu lagi ini hal yang menggelitik juga walaupun kita sering diskusikan di kampus soal seberapa ini bicara soal konsep rekrutmen politik. Rekrutmen politik. Seberapa besar peluangnya rumusan pasal di dalam undang-undang pemilu yang mengatur soal
rekrutmen, di situ ada persetujuan DPP, itu bisa masuk juga ide-ide melibatkan tim untuk fit and proper, untuk melakukan apa ya? Ya, saya yakin orang-orang kampus pun jarang diajak pimpinan partai untuk men-screening calon mereka. Nah, bagaimana mungkin ruang demokrasi setertutup itu begitu? Nah, seberapa peluangnya kita bisa memperbaiki norma di dalam undang-undang pemilu itu soal konsep rekrutmen politik? Ya, jadi memang partai politik kita pada hari ini sangat sentralistik ya. Ya, kita lihat dari rekrutmennya, ya ada di daerah kita bicara empirik saja. Ada daerah sudah mengeluarkan surat rekomendasi ya di DPD daerah tertentu ya di Riau ini. Kemudian ada putusan dari DPP-nya keluar yang menganulir dan tidak sesuai dengan putusan DPD. Nah ini terjadi di negara kita ya di daerah kita. Jadi itu memang persoalan mendasar ya. Ada sebenarnya kalau kita lihat ya mekanisme itu bisa ya walaupun secara nasional itu sudah diterapkan ya. Partai Golkar dulu sudah ada rekrutmen terbukanya ya. Kemudian di Demokrat juga untuk pemilu nasional ya, presiden juga sudah ada pemilihan rekrutmen terbuka. Nah, ini di daerah. Nah, sudah diadakan terbuka, transparansi, tetapi bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan? Jadi belum sampai sana, baru proses terbuka saja untuk umum, tapi bagaimana hasil ya? Apakah itu jajak pendapat ya? Apakah itu hasil dari survei? Nah, itu belum sampai ke arah sana publik mengetahuinya itu. Nah, oleh karena itu ada baiknya memang ini dimulai inisiasi oleh pemerintah, akademisi, ya kemudian dari yang lembaga legislatif, bisa saja poin-poin itu dimasukkan ke dalam revisi undang-undang ya, bagaimana partai politik ya dalam hal ini ya mendengarkan juga aspek itu ya, tidak hanya sentralistik, tapi itu yang terjadi sekarang. Nah, sebenarnya itu praktek itu sudah ada dalam pemilu nasional ya. Golkar dulu yang pada akhirnya Akbar Tanjung kalah ya pada saat itu, kalah dengan Wiranto, dan yang 2000 ini kemudian ada Dahlan Iskan ya yang kalah juga. Nah, akhirnya yang menang tapi akhirnya tidak menjadi calon presiden. Nah, ini yang pola-pola terbuka, jajak pendapat itu harus dilakukan di tingkat lokal ya. Harus dilakukan di tingkat lokal. Jadi oligarki partai politik ya dengan korporasi dan segala macam itu coba diminimalisir ya, karena Richard Robinson itu kan sudah memetakan ya, Robinson dan Hadis mengatakan oligarki predatoris itu terjadi di daerah-daerah kita pasca era reformasi, pasca lakukannya otonomi daerah. Nah itu terjadi, termasuklah partai politik di dalamnya dengan elit-elitnya, kemudian pemerintah dan korporasi. Nah ketika ya masyarakat dan kita ada kawan-kawan NGO, civil society masuk ke dalamnya memberikan input ya kepada sistem kepartaian partai politik itu sendiri, saya pikir itu bisa memberikan jalan keluar ya, minimal memberikan input yang baik kepada masyarakat ya, siapa yang layak dipilih ya kandidat-kandidat yang akan direkrutmen. Saya pikir itu, Bung Gali. Baik, terima kasih Pak Aura atas eksplanasinya. Oke, kita kasih kesempatan buat saya melihat di sini ada Bung Fandi tadi ya yang ingin memberikan komentar, sudah keluar ya. Oke. Saya ingin mungkin beberapa menit saja lagi, tapi saya ingin ke penyelenggara, saya ingin balik lagi ke Bang Ilham dan Bang Usman ya terkait soal ini kan juga poinnya adalah bagaimana kemungkinan kira-kira Bang Ilham ada ketersambungan ya antara mekanisme kepemiluan terhadap partai politik. Saya ingin menyasar partai politik ya, karena memang yang memang harus paling bertanggung jawab. Bang Ilham, dari KPU sendiri seperti apa? Apakah ada PKPU atau instrumen-instrumen hukum yang katakanlah menjembatani atau membuat ketersambungan terhadap para calon itu tentang hal-hal prioritas begitu, hal-hal yang fundamental di samping soal konsep debat, Bang Ilham. Kalau konsep debat saya pikir itu clear ya,
jelas gitu. Tapi di samping konsep debat ada nggak semacam aturan-aturan yang mentersambungkan antara partai politik dan para calon yang sifatnya itu mengarahkan pada hal-hal yang kritis dan pro rakyat lah begitu kira-kira, Bang Ilham. Ya, Pak Jali, gini, Bung Jali, sebelum pemilihan kepala daerah serentak, ini mungkin saya akan meskipun mungkin tidak pada wilayah kepemiluan ya, tapi memang ada sih pada dokumen kita. Umpamanya gini, pada pemilihan serentak 2015 terutama ya, ada semacam, kalau dulu terus terang begini, bakal pasangan calon yang ketika mendaftar di KPU kan memang diminta juga visi misi ya. Tapi kan tidak ada kewajiban akan setelah apa visi misi ini setelah terpilih kan begitu. Nah ini ya bukan. Ketika kita pilkada 2015 kita memang minta ya, terutama di PKPU pencalon mengatakan bahwa visi misi yang diserahkan bakal pasangan calon begitu dia menjadi calon tetap kemudian terpilih, maka itu akan menjadi bagian dari ketersambungannya pada baik itu nanti akan diterjemahkan pada RPJM menengah maupun RJP jangka panjangnya ya. Nah bentuknya apa? Tentunya bentuknya nanti bentuknya akan diperdakan gitu ya. Begitu dia yang terpilih dia sudah siapkan konsep visi misi, maka barang ini tidak akan berubah gitu ya. Dokumen ini akan diperdakan menjadi makanya kita minta pada waktu itu ketika visi misi tolong perhatikan terutama yang terkait dengan RPJP yang jangka panjang. Jangka panjang itu kan tidak berubah-ubah ya. Mungkin nanti untuk menyesuaikan lebih fokus pada RPJM yang jangka menengahnya gitu ya. Nah itu memang kita ikat di sana ya, diikat ya. Berbeda dulu ya, saya coba lagi. Ada kami 2013 pada saat pilgub dulu ya, waktu itu dengan koalisi masyarakat sipil pada waktu itu memang soal ya waktu itu kan masih trennya kita adalah kebakaran kebakaran ya, kabut asap gitu ya pada waktu itu, banjir ya pada waktu itu. Nah kita gulirkan memang pada waktu itu ada diskusi gitu ya. Tapi saya lihat itu muncul ya di 2013 ya di dalam debat-debat itu. Sehingga saya lihat memang pada Pilgub 2018 ya, Pilgub 2018 selain barang ini memang masuk menjadi materi debat, calon-calon rata-rata menyusun gitu. Saya contohkan lah, yang sekarang pada gubernur terpilih di Riau di 2018 kemarin ya, saya lihat kan ada yang konsepnya Pak Gub sekarang apa Green Riau Hijau ya. Riau Hijau. Ya, Riau Hijau. Nah, saya lihat ini dokumennya sudah masuk gitu ya. Tinggal menurut saya ketika dokumen ini sudah masuk, apakah kita biarkan gitu ya? Maksud saya, kita harus evaluasi juga gitu. Green hijau ini akan seperti apa gitu. Nah ini menjadi catatan kita ya. Kalau Riau Green ini ada, Riau hijau ini ada di tataran katakanlah jangka menengahnya gubernur di tingkat provinsi, apa di kabupaten tidak disinkronkan gitu. Apa hanya ini konsep untuk Riau saja? Tidak mungkin lah menurut saya gitu ya. Nah menurut saya itu memang sama dengan kita terus terang ya. Ketika kita dulu menggulirkan soal lingkungan di 2013 kemudian itu masuk ya di beberapa calon, tapi kita tidak pernah mengevaluasi kan pada waktu itu. Turunan yang dalam kebijakan sih apa sih? Apakah ini kemudian dalam RPJM yang rencananya ada nih turunan-turunan ke bawah? Sama dengan begini. Pada 2015 teman-teman disabilitas ya, karena pada waktu itu ada perda di Provinsi Riau tentang disabilitas ya, di mana dalam infrastruktur dan lain sebagainya harus memperhatikan konsep namanya infrastruktur yang memperhatikan disabilitas. Pada waktu itu teman-teman disabilitas mereka mendatangi, saya ingat betul karena saya memfasilitasi pada waktu itu ya, diminta izin dia mendatangi calon-calon wali kota yang ada di Dumai, kemudian calon-calon bupati di Siak pada tahun 2015 ya. Hasil audiensi mereka kemudian muncul ternyata di Dumai, kemudian di Siak soal para calon itu komitmen dalam infrastruktur itu memperhatikan soal disabilitas, termasuk soal pendidikan. Tapi setelah itu saya tidak tahu gitu, apakah kemudian dikawal dari 2015 ke 2020 muncul nggak di renstranya, muncul nggak ada perda bisa muncul loh turunan perda dari pergub soal disabilitas. Itu yang menurut saya kita perlu. Tapi soal dokumen lingkungan ekologi, saya pikir dari 2015 itu sudah pada masuk, walaupun dari Okto mengatakan kontennya tidak banyak atau lain sebagainya ya, Okto ya tidak terlalu banyak. Cuma yang menurut saya isu ini sudah muncul gitu. Sama dengan dulu ketika Riau di 1999 menggaungkan soal kebudayaan ya, muncullah
dalam RP jangka panjang itu mewujudkan Riau pada 2020 sebagai pusat kebudayaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan teman-teman di masa di LAN dan sebagainya itu kan dikawal di seluruh kabupaten. Nah, ini menurut saya dokumen legal itu sudah ada. Pada saat mereka mendaftar, mereka harus menyerahkan visi misi itu terutama mereka harus memperhatikan RPJM yang jangka panjang itu tidak bertentangan ya. Lalu jika dia terpilih, ini harus digunakan, dijadikan perda gitu ya. Nah, itu dokumen sudah ada menurut saya ruangnya. Sehingga ruang itu kalau perlu mungkin ada evaluasi sebenarnya teman-teman calon ini yang di 2015 sudah melakukan visi misinya terkait dengan soal ekologi, soal termasuk masyarakat tanah ulayat tadi ya, termasuk tadi soal konflik agraria gitu ya. 2015 apa sih kebijakan turunannya? Ya. Ada enggak gitu? Kalau perlu evaluasi di sana gitu. 2015 ngomongnya ada di visi misi, tapi 5 tahun enggak muncul, sekarang calon lagi gitu. Itu ngomong soal ekologi gitu. Makanya ya ini poin yang saya katakan tadi ya. Nah, tapi kita sudah ada titik poin ketika provinsi berani mengatakan dengan konsep Riau hijau. Apakah ini diturunkan diterjemahkan oleh kabupaten kota yang pilkada 2015? Tapi saya katakan dokumennya sudah ada. Tinggal kita bagaimana ini memasuk dan mengawal terus. Terutama nanti kalau terpilih range-nya dipastikan itu masuk. Berarti itu. Ya, saya pikir itu poin bagus ya. Kata kuncinya mengawal terus dari mulai dia merumuskan visi sampai nanti memimpin ya. Jadi kalau tidak relevan, kalau tidak ada turunan-turunannya gitu, ya jangan dipilih lagi gitu ya, kata Aziz Samsudin ya. Baik, Oke, waktu kita sudah sampai di ujungnya, tapi saya ingin kasih 1 menit masing-masing beri closing statement sebagai alokasi waktu ya, 1 menit saja, kalimat-kalimat kuncinya, karena memang saya ingin tekankan sekali lagi, ini serial, ini perdana, nanti akan diikuti oleh diskusi berikutnya bersama dengan para kandidat, kita akan upayakan itu. Saya ingin mulai dari Mas Usman. Silakan closing statement dari Anda, Bang Usman. Pertama, tentu kami tidak dalam posisi memberikan dukungan ya pada para kandidat karena ini sangat rentan untuk penilaian ya kepada publik, kepada kami karena kami penyelenggara. Tapi yang jelas bagaimana kemudian kita bisa memastikan para kandidat calon pemimpin itu memiliki semangat untuk membuat terobosan-terobosan dalam visi misinya terkait dengan ekologi, kepentingan masyarakat, dan juga tidak mengabaikan bagaimana kemudian dia punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 itu, masyarakat juga harus memiliki kontribusi yang cukup besar untuk menentukan arah pemimpinnya 5 tahun mendatang. Jadi jangan sampai pemimpin yang dipilih adalah salah, terus kemudian hak pilih kita digadaikan dalam 5 tahun ke depan. Mungkin itu poin saya, Bang Jali. Terima kasih. Terima kasih, Bang Usman. Bang Ilham, closing dari Anda, Bang Ilham, 1 menit saja. Silakan, Bang. Meskipun pemilihan lanjutan di tengah pandemi COVID gitu ya, nah kita tetap harus para pemilih masyarakat di Riau, kita harus tetap sukseskan pemilihan ini. Artinya meskipun kita di tengah pandemi COVID, pemilihan kan tetap jalan gitu. Jangan sampai karena pandemi COVID lalu kita abai gitu ya, tidak ikut dalam pemilihan, karena ini kan menentukan juga 5 tahun ke depannya. Itu satu. Yang kedua, tetap ada dokumen-dokumen ya. Jadi tidak hanya pemilih ya melihat pada kegiatan kampanye saya, lihatlah pada dokumen-dokumen, bukalah, karena pada hari ini kami upload semua itu, silakan di KPU Go ID, dokumen-dokumen visi pasangan calon. Kalau bisa didalami silakan. Kalau ingin menentukan juga mana calon-calon yang menurut para pemilih yang dokumen visi misinya rasanya bagus, sesuai, silakan. Itu juga menjadi saya pikir salah satu rujukan ya, selain tidak hanya soal partisipasi memilih, tapi juga kecerdasan
dalam memilihnya tidak hanya di luaran tapi di dalamnya konsep-konsepnya yang saya katakan konsep resmi ya, konsep resmi dari setiap pasangan calon. Oke, baik. Terima kasih Bang Ilham. Bang Okto, dari Anda, Bang, 1 menit aja closingnya, silakan. Ya, silakan Bang Okto. Diaktifkan mikrofonnya, Bang Okto. Baik. Halo, Mas Jali, dengar ya? Silakan dengar. Menarik diskusi kita hari ini. Saya kira sejalan ya dari banyak pemikiran. Nah, paling terakhir terkait isu ekologi, tadi juga banyak tentang masyarakat adat dan juga tentang konflik karhutlah banjir gitu ya. Nah, menarik mungkin mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa 92% itu calon dibiayai oleh Cukong. Sesungguhnya pernyataan itu menarik gitu ya, bisa kita uji di dalam pilkada ini. Misalnya ketika selama ini di saat para calon pilkada kita hadirkan dengan persoalan di lapangan, misalnya terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau para pihak lain, ketika para calon itu menghindar, tidak siap bersama masyarakat, itu bisa jadi batu uji juga untuk melihat pernyataan Prof. Mahfud MD. Kemudian memang dampaknya mengerikan kalau betul para calon itu dibiayai para Cukong. Contohnya Bupati nonaktif Bengkalis itu kan sekarang juga sedang tersandung kasus korupsi. Kemudian kalau kita lihat ternyata di saat dia sebelum menjadi bupati itu juga terdetek gitu ya, tracking bahwa dia mendapat dana dari Cukong juga untuk biaya apakah itu kampanye atau aktivitas yang lain dari 2 PKS yang sekarang ditangani KPK. Saya kira itu pilkada ini betul-betul jadi batu uji juga Bang Jali untuk memilih pemimpin yang bisa menyelamatkan ekologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Okto. Mas Triono, 1 menit buat closing statement dari Anda. Mas, silakan Mas. Ya, yang pertama ini ya, bahwa kita tahu kita sekarang publik disuguhkan kepada sebuah hidangan yang mau tidak mau harus dimakan. Jadi karena dalam proses ya memang itu terjadi saat ini dan dan itu umum di Indonesia dengan mekanisme keterwakilan untuk mengusung calon adalah partai politik, dan sejauh ini misalnya partisipasi publik juga tidak begitu, ruang partisipasi juga tidak begitu besar dalam proses bagaimana partai politik menentukan kandidat yang akan disuguhkan kepada masyarakat. Maka saya sebut bahwa saat ini kita dihadapkan pada hidangan yang memang enak-enak harus dimakan. Karena tadi apalagi Pak Ilham sudah dorong bahwa kita harus sukseskan pemilu dan seterusnya. Nah, tentu dengan hidangan yang ada masih punya peluang untuk kita melihat sejauh mana kemudian hidangan-hidangan itu bisa memberikan satu terobosan-terobosan baik khususnya pada hal yang kita diskusikan hari ini soal konteks ekologi. Nah, skenario ini mungkin bagi saya penting untuk sampaikan kepada Pak Ilham misalnya di KPU Provinsi agar tetap harus mengingatkan kembali kepada KPU-KPU di kabupaten kota dalam hal misalnya konteks debat itu juga harus memastikan bahwa konten lokal yang menyangkut soal ekologi. Menurut saya 9 kabupaten ini problem ekologinya sama gitu ya, dan kalaupun beda tipis lah. Nah, oleh karena itu maka itu penting untuk diingatkan agar itu menjadi satu bahan atau konten yang mesti harus didiskursuskan dalam proses debat kandidat. Nah, yang kedua tentu menurut saya penting bagi CSO juga, bagi bagi media dan juga penyelenggara agar edukasi yang lebih tepat kepada publik untuk sebagai latar belakang reason lah ya, alasan untuk memilih itu juga mesti penting ya. Selain untuk sejauh ini misalnya kita mengkampanyekan soal politik uang dan lain sebagainya,
Nah, tentu soal bagaimana hal yang penting untuk diketahui oleh publik, tentu visi misi ketika disiapkan dalam bentuk satu website yang itu menurut saya juga tidak begitu sulit juga untuk dibaca publik ya. Oleh karena itu maka penting ini bagi Okto dan kawan-kawan yang mengawal pada konteks isu pilkada ini, yang pada konteks pilkada yang berhubungan dengan isu ekologi, mesti penting juga untuk mensosialisasikan mana kandidat-kandidat yang memiliki perspektif lingkungan yang telah diakomodir dalam misi-misinya, mana yang belum. Nah, ini juga menurut saya jadi penting. Itu kira-kira Mas Jali. Thank you. Oke, baik, good point ya. Terima kasih Mas Triyono. Terakhir Pak Auradian Marta, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bung Jali. Jadi mencermati tema hari ini, menyelamatkan ekologi dengan memilih pemimpin yang tepat. Jadi bencana ekologi itu bukan bencana, tidak hanya bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, tapi ada itu tangan-tangan leader ya yang mempunyai tanggung jawab dalam hal ini, baik itu dalam polisi, dalam kebijakannya, maupun dalam hal tindakan-tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, oleh karena itu dalam momentum pilkada ini, momentum yang baik dalam mencari pemimpin yang concern, ya fokus terhadap penyelamatan ekologi. Nah, kita lihat dari 3 aspek tadi, bagaimana ada kompetensi dalam hal ini, kecerdasan intelektual dia dalam membuat roadmap penyelenggaraan penyelamatan ekologi itu sendiri. Yang kedua, lihat dari track record, apa yang sudah dilakukan dalam hal ini ya. Seperti apa kebijakan-kebijakan yang telah dia buat ya di dalam hal penyelamatan ekologi. Dan yang ketiga adalah integritasnya, amanahnya. Nah, kaitan dengan yang ketiga ini tadi, tentu dalam politik lokal ya, ini ada namanya oligarki predatoris, kita tidak mengharapkan itu. Oleh karena itu peran serta lembaga-lembaga ya, koalisi jaringan ETSO, kemudian akademisi dan masyarakat umumnya itu memperkuat proses ya penyelenggaraan pilkada ini supaya berkualitas dan integritas. Terima kasih Bung Zali. Oke, terima kasih Dr. Auradian Marta. Oke, terima kasih para narasumber semuanya atas waktu, pandangannya dan ide-idenya. Atas ini hampir 2 jam sudah ya, sebelumnya 90 menit ya, tapi sampai 2 jam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai ibadah, itu yang paling penting. Amin. Bernilai ibadah itu yang paling penting. Oke, terima kasih Ketua KPU Riau, Bang Ilham, Bang Usman, Komisioner Bawaslu Bengkalis, terima kasih Bang Okto, Wakil Koordinator Cikalahari, Dr. Aura dari Direktur Eksekutif LKSPK, Mas Triyono juga terima kasih dari Fitra Riau. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti kembali ya. Ya, penting sekali untuk menghadirkan sisi awareness pada masyarakat. Saya coba rangkum sedikit. Yang pertama adalah bagaimana kita lebih kreatifkan kembali kesadaran masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat apa visi mereka, apa rekam jejak mereka, sejauh mana kompetensi mereka, intelektualitas mereka, dan integritas mereka. Setelah istilah Mas Triyono tadi hidangan, setelah kita jelaskan ulang hidangan itu, barulah kita uji hidangan itu, apakah betul-betul hidangan itu berkualitas. Nah, saya pikir cara mengujinya banyak. Cara menguji hidangan yang berkualitas itu secara legalnya adalah dengan debat kandidat. Nah, tapi secara non formalnya, saya pikir si penyantap hidangan juga punya hak untuk menguji hidangannya secara independen melalui jajak pendapat non formal. Nah, mudah-mudahan hidangan itu tidak menjadi racun di masa depan, tapi hidangan itu menjadi gizi dalam konteks ini jadi bersajak-sajak nih kata Mas Triyono ya. Jadi gizi itu yang paling penting, yang bernilai mutu demokrasi kita. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih. Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line Beyond the Limit.